Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap program makan bergizi gratis. Mahkamah Konstitusi memerintahkan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Kamis siang, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi program makan bergizi gratis yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, MK memerintahkan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat di APBN 2028. Mahkamah Konstitusi tegaskan makan bergizi gratis bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Hanya berlaku untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026, sehingga untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan, dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp769,1 triliun atau sekitar 20% APBN di 2025. Dari jumlah tersebut, Rp223,6 triliun dialokasikan untuk program makan bergizi gratis bagi peserta didik. MK menilai anggaran pendidikan 20% dari APBN seharusnya diprioritaskan untuk komponen utama pendidikan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah pada Kamis siang. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pemugaran Stasiun Semarang Tawang yang merupakan salah satu cagar budaya bersejarah di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pemugaran bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Semarang, Jawa Tengah, Kamis siang. Presiden Prabowo tiba di Stasiun Semarang Tawang pada pukul 11 siang, kemudian menyapa warga dan para penumpang di kawasan Stasiun Tawang sebelum melakukan peresmian. Presiden Prabowo menyampaikan Stasiun Semarang Tawang memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Pemugaran ini dinilai menjadi tonggak penting dalam pelestarian warisan budaya nasional. Menjaga, melestarikan Stasiun Tawang ini tidak hanya menjaga dan melestarikan satu bangunan, tapi juga menjaga identitas dan menjaga memori dan perjalanan sejarah kita. Diketahui Stasiun Semarang Tawang yang telah berdiri sejak tahun 1914 ini untuk pertama kalinya menjalani pemugaran secara resmi sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo kepada Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero pada tahun 2025. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung akad massal 62.000 rumah di Batang, Jawa Tengah. Program itu menjadi bagian dari pengadaan 3 juta rumah yang diusung pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menghadiri dan menyaksikan langsung akad massal kredit pemilikan rumah atau KPR Sejahtera melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan di Batang, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari program agar masyarakat bisa mendapatkan rumah layak. Melalui program ini, pemerintah berupaya terus mengurangi kesenjangan kebutuhan perumahan serta menghadirkan hunian terjangkau serta berkelanjutan bagi keluarga Indonesia. Kita menghendaki seluruh warga Indonesia bisa punya rumah yang layak. Untuk itu kita bekerja keras dengan berbagai program dan kita terus merencanakan dan memikirkan cara-cara terbaik untuk melipat gandakan jumlah
rumah yang bisa dinikmati oleh rakyat kita. Kegiatan ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang terus didorong pemerintah untuk memperluas akses pemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dari Batang, Jawa Tengah, tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan 8 rumah di asrama polisi Polda Jambi. 13 unit armada pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Sementara penyebab kebakaran tersebut masih diselidiki pihak kepolisian. Kobaran api dengan cepat merembet ke bangunan lainnya dan menghanguskan 8 rumah di asrama polisi Polda Jambi di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Kamis siang. Para polisi dibantu warga berusaha memadamkan api dan menyelamatkan sejumlah barang berharga serta kendaraan dari titik kebakaran agar tidak dilalap api. Di tengah kepulan asap pekat, petugas berjibaku memadamkan api dengan menurunkan belasan unit armada ke lokasi kejadian dibantu mobil water cannon milik Polda Jambi. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Bahkan dalam peristiwa tersebut, seorang petugas pemadam harus mendapat pertolongan tim medis karena kekurangan oksigen saat melakukan pemadaman kobaran api. Polda Jambi. Namun pada saat kita sampai memang api sangat membesar karena tiupan anginnya sangat kencang dan kita langsung memprotek beberapa bangunan lainnya sehingga tidak terjadi penyebaran. Kita menurunkan 13 armada karena ini sangat sekali padat sekali penduduknya. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa saat ini. Api dapat ditangani. Akibat kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dan saat ini lokasi kejadian telah dipasang garis polisi guna kepentingan penyelidikan penyebab kebakaran. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Sebuah truk trailer diduga melaju dalam kondisi tidak normal sebelum menghantam sebuah mobil dan beberapa sepeda motor di Jalan Pelumpang Semper Koja, Jakarta Utara. Kecelakaan itu pemirsa membuat warga panik dan memicu kemacetan panjang di kawasan Pelumpang. Truk trailer yang melaju dari arah Semper menuju Pelumpang ini menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Pelumpang Semper Koja, Jakarta Utara, Kamis pagi. Diduga sopir truk trailer mabuk hingga kendaraan tak terkendali dan menghantam 2 sepeda motor dan sebuah mobil. Warga dan pengendara langsung menangkap sopir truk yang mabuk dan membawanya ke Polsek Koja. Akibat kejadian tersebut, pengendara sepeda motor terluka. Korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Kalau kendaraan sih yang saya lihat satu motor teman saya sama kendaraan mobil ini yang parkir. Kalau dari penuturan teman saya yang duluan datang ke sini sih katanya ada pengaruh juga dari mungkin obat ya, cuma saya nggak tahu pastinya gitu. Dan memang langsung supirnya juga langsung diamankan dan langsung dibawa ke Polsek juga. Mobil trailer sudah posisi berhenti. Ya, kami lihat nabrak mobil Innova yang sedang parkir dan 2 sepeda motor. Nah, langsung kami amankan untuk sopirnya. Kebetulan sopir dalam keadaan mabuk obat ya. Jadi agak susah payah, kami dibantu oleh Disub, PMI dan Damkar. Dengan susah payah kita amankan dulu sopir. Khawatir dimasa oleh warga karena sudah banyak warga yang datang. Petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap supir truk trailer untuk mengetahui penyebab kejadian.
Sementara truk trailer, sepeda motor, dan juga mobil minibus yang menjadi korban dibawa ke unit laka lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pelaku ganjal ATM di Pamulang, Tangerang Selatan dibekuk polisi dan warga. Aksi kejar-kejaran sempat mewarnai penangkapan pelaku. Suasana di sekitar RSIA Buah Hati, Pamulang, Tangerang Selatan mendadak menegangkan saat 3 pelaku ganjal ATM dikejar petugas dibantu warga. 3 pelaku ganjal ATM dikejar petugas setelah diduga hendak menjalankan aksinya di kawasan tersebut. Saat mengejar pelaku, polisi sempat mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan untuk menghentikan pelaku. Dengan bantuan warga, ketiga pelaku berhasil ditangkap hingga nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Peristiwa terkait pelaku pengganjalan ATM, mana masing-masing dari pelaku tersebut, dari 3 pelaku itu memiliki peran masing-masing, di mana ada yang memiliki peran sebagai pengganjal di dalam gerai tersebut, begitu juga ada yang menawarkan kepada warga yang akan mengambil uang, dan satunya tersebut itu memantau di depan. Ketiganya kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Pemirsa, wanita Parubaya ditemukan tewas di kamar kontrakan di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Jasad korban ditemukan setelah warga curiga melihat darah menetes dari plafon hingga ke kamar di bawahnya. Warga di Jalan Makaliwe 1, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dikejutkan dengan peristiwa penemuan jasad perempuan di sebuah kontrakan. Korban berinisial M, 52 tahun, ditemukan sudah tak bernyawa di dalam kamarnya. Jasad korban ditemukan setelah penghuni kontrakan yang berada di bawah kamar korban curiga dengan adanya darah yang menetes dari atas plafon kamarnya. Merasa curiga, penghuni dan pengurus lingkungan pun melaporkan temuan tersebut ke polisi. Saat ditelusuri hingga memeriksa kamar korban di lantai 2, polisi dan warga mendapati korban ditemukan tewas dengan kondisi bersimbah darah. Langsung mendatangi TKP, karena betul memang ditemukan seorang meninggal dunia, perempuan dalam kondisi meninggal dunia. Ditemukan ada luka di bagian kepala. Sementara kami sedang meminta keterangan dari para saksi dan mengumpulkan barang bukti yang ada. Untuk TKP juga sudah kami amankan. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan secara intensif untuk mengungkap penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno penuhi panggilan klarifikasi Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Klarifikasi terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan hibah lahan sekolah polisi wanita periode 2010 hingga 2014. Ugroseno tiba di Mabes Polri sekitar pukul 9 pagi tadi. Dirinya datang untuk menjelaskan yang ia tahu. Ia mempertanyakan dasar hukum penyelidikan kebijakan yang sudah lewat lebih dari 15 tahun. Nama Ugroseno dikaitkan dalam kasus ini lantaran menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri saat proses hibah dan pengadaan lahan berlangsung pada 2011. Ugroseno menegaskan dirinya hanya melanjutkan kebijakan yang sudah ada. Kalau 2011 kan berarti harus ada hasil pemeriksaan Irwasum, iya kan? Tapi dasarnya di situ pakai LI, laporan informasi. Nah, kalau dugaan tidak pidana, kalau internal Polri, ya harusnya berangkatnya dari Irwasum memeriksa biasanya gitu kan. BPK juga tidak ada temuan. BPK menilai Polri mulai 2011 pun WTP, wajar tanpa pengecualian. Nah ini 2011 bisa dicari pakai LI. Nah kalau semua Kapolda, Kapolri, Pak Hugeng sekali dicarikan LI gimana nanti? Gitu aja sih. Nah, saya karena diundang ya saya jelaskan aja.
Klarifikasi yang dibawa. Dokumen apa yang dibawa gitu untuk klarifikasi? Semua ada panitianya, saya nggak tahu apa-apa. Saya Kalemdik, ya kan? Panitia pengadaan pembelian tanah, Brigjen katanya sudah meninggal, ya nggak tahu nanti gimana nih. Semua itu kan ada panitianya. Apalagi itu, Pak? Klarifikasi tersebut terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan hibah lahan sekolah polisi wanita periode 2010 hingga 2014. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung periksa 2 saksi kasus TPPU Febri Adriansyah pada hari Rabu. Dari 2 saksi tersebut, 1 orang tak penuhi panggilan. Jalan. Tim penyidik Kejaksaan Agung atau Tim 9 memanggil 2 saksi untuk diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah pada hari Rabu. Namun hanya 1 saksi yang memenuhi panggilan penyidik. Dalam keterangan tertulisnya, Kejaksaan Agung menyebut pemanggilan 2 saksi dilakukan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan kasus dugaan TPPU yang melibatkan Febri Adriansyah. Dari 2 saksi yang dipanggil, hanya ATW selaku penasehat hukum afiliasi Don Rito yang hadir menjalani pemeriksaan, sementara 1 saksi lainnya tidak memenuhi panggilan penyidik. Kapus Penkum Kejagung menambahkan penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan kepada saksi yang tidak hadir. Pemeriksaan saksi masih terus dilakukan untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini pemirsa, Kejaksaan Agung memanggil 10 orang saksi terkait kasus TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono membenarkan bahwa dari 10 nama tersebut termasuk diantaranya Tan Kian dan Ferry Hongkiriwang. Itu yang lain berapa, Pak? Hari ini ada 10. Nanti daftarnya tak share ke kamu, Step. 10 itu bersama Tan Kian sama Ferry. Ferry Boboho itu, Pak. Iya. Ferry Hongkiriwang. Oh iya, Hongkiriwang. Oh iya. Makasih ya. Makasih Pak Rudi. Ya, makasih Pak Rudi. Berarti pemeriksaan masih ya, Pak? Ya. Pemeriksaannya masih ya? Masih, punya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Pemalang Anom Widiantoro sebagai tersangka dan ditahan KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan. Bersama 3 tersangka lain, Bupati Pemalang diduga terkait dugaan suap proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang. Memakai rompi tahanan, Bupati Anom Widiantoro keluar dari ruang pemeriksaan dengan tangan terborgol pada Kamis pagi. Anom langsung digiring ke mobil tahanan. Anom meminta maaf pada masyarakat Pemalang atas kasus yang menjeratnya. Namun Anom membantah melakukan jual beli jabatan. Sebelumnya pemirsa, KPK menangkap 21 orang dalam operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi dengan menyita lebih dari 2 miliar rupiah. Tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan untuk 2 klaster perkara. Yang pertama yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Pemalang kepada para jajaran di bawahnya dan juga para pihak swasta. Klaster kedua, yakni terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh oknum KPK kepada Bupati Pemalang. Atas 2 klaster penyidikan tersebut, berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, penyidik kemudian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dalam kesempatan ini KPK sekaligus menegaskan bahwa setiap penanganan perkara yang KPK lakukan dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel, termasuk apabila perkara itu juga melibatkan oknum KPK itu sendiri.
Hal ini sebagai wujud komitmen KPK untuk memastikan tegaknya tiang integritas baik pada kelembagaan KPK ataupun pada setiap insan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa tersangka Bupati Pemalang Anom Widiantoro diduga memeras bawahannya hingga 1,9 miliar rupiah. Selain dipakai untuk keperluan pribadi, uang hasil memeras sebagian ini diantaranya untuk mengurus perkara di KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memperlihatkan barang bukti uang tunai hampir 2 miliar rupiah yang diamankan saat operasi tangkap tangan Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Uang ini diduga hasil pemerasan Bupati Pemalang terhadap sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta yang dikumpulkan melalui orang kepercayaannya berinisial GHA. KPK menyebut selain untuk keperluan pribadi Bupati, uang ini sebagian untuk mengurus perkara di KPK. Untuk peristiwa tertangkap tangannya sendiri, bahwa jadi pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2026 dan hari Selasa tanggal 28 Juli 2026, Saudara GHA atas perintah Saudara Awi melakukan pengumpulan uang hasil memeras beberapa pejabat dan pihak swasta yang berada di lingkungan Pemkab Pemalang, bahwa setelah mengambil uang dari pihak swasta pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 malam hari, Saudara GHA diamankan oleh tim KPK. Jadi peristiwa tertangkap tangannya di sini di tanggal 28 malam. Kemudian tim KPK juga mengamankan Saudara Awi pada sebuah hotel di Jakarta. Jadi ada beberapa tim yang di Pemalang dan ada yang di Jakarta. Bahwa satu hari sebelumnya pada Senin tanggal 27 Juli malam, tim KPK juga telah melakukan pemantauan secara intensif di Semarang. Dan di situ diduga terjadi pertemuan antara Saudara Awi, GHA, dan LBS terkait penyerahan uang untuk mengurus perkara di KPK. Sebelumnya, pemirsa, KPK menggeledah dan menyegel 2 rumah serta kantor dinas PUPR Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. KPK menggeledah dan menyegel 2 rumah di perumahan Mutiara Residence Pemalang serta kantor dinas PUPR Pemalang. Salah satu rumah yang disegel disebut milik seorang kontraktor berinisial O yang diduga kerabat Bupati Pemalang. Pasca OTT KPK, Pemkab Pemalang memastikan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal. Pemkab Pemalang masih menunggu informasi resmi dari KPK. Pagi ini kita masih menunggu informasi yang lebih pasti begitu tentang peristiwa yang terjadi. Tapi yang paling penting kita pastikan dan kita sudah minta kepada semua jajaran untuk kegiatan rutin pelayanan kepada masyarakat untuk dipastikan tetap terus berlangsung dengan baik. Selain menjaring 21 orang, KPK juga menyita uang tunai 2 miliar rupiah dari 3 lokasi penangkapan di Jakarta, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purworejo. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sepanjang 2026 sudah selusin kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Yang terbaru, pemirsa, Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama 20 orang lainnya terjaring OTT KPK. Gimana Pak? Situasi kita minta maaf semua. Minta maaf ya. Mengenakan rompi oranye dan tangan terborgol, Bupati Pemalang Anom Widiantoro minta maaf. Anom keluar dari gedung KPK bersama 3 orang lainnya dikawal ketat penyidik KPK dan polisi dijebloskan ke tahanan. Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan bersama 20 orang lainnya di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Anom diduga melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya ke sejumlah perangkat daerah maupun rekanan swasta. Total terkumpul 1,98 miliar rupiah.
Dari data yang terkumpul sepanjang 2026 sudah selusin pejabat daerah tertangkap operasi senyap ini. Di awal tahun, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo dan Wali Kota Madiun Jawa Timur terjaring OTT KPK. Sementara bulan Maret, 3 pejabat daerah kembali terjaring, yakni Bupati Pekalongan, Bupati Rejang Lebong, dan Bupati Cilacap. Di bulan April, Bupati Tulungagung Gatot Sunu juga terjaring operasi senyap. Pada bulan Juni ada Bupati Muara Enim Edison dan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman ditangkap KPK. Dan terakhir selama bulan Juli 3 kepala daerah terjaring, yakni Bupati Sukoharjo, Bupati Lombok Barat, serta Bupati Pemalang. Ini artinya rata-rata 2 kepala daerah tiap bulannya terjaring OTT KPK. Kasus terakhir, tertangkapnya Bupati Pemalang menambah daftar panjang kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Jabatan kepala daerah rentan terhadap tindak pidana korupsi pernah diungkap jubir KPK Budi Prasetyo. Mahalnya ongkos politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi penyebab terbesar. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Bupati Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan Husnia Talenrang diduga korupsi. Mirisnya, korupsi diduga terkait pengadaan seragam sekolah gratis pada tahun 2025. Didampingi oleh tim kuasa hukum, Bupati Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan Husnia Talenrang diperiksa di Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan. Husnia diperiksa terkait dugaan korupsi proyek pengadaan seragam sekolah gratis. Pemeriksaan berjalan lebih dari 7 jam dengan 18 pertanyaan. Saya hadir memenuhi panggilan sebagai warga negara yang baik. Tentunya kita harus mengikuti aturan terkait undangan dari penyidik. Husnia diperiksa sebagai saksi. Selain Husnia, penyidik juga telah memeriksa sedikitnya 8 saksi, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Goa. Ya, terkait dengan kasus korupsi pengadaan seragam SD dan SMP tahun 2025, saat ini sudah ada beberapa saksi yang diperiksa. Sudah ada beberapa saksi, termasuk hari ini salah satunya adalah Bupati Goa, dan itu diperiksa selaku saksi. Kasus ini mencuat ketika Pansus Hak Angket DPRD Goa mempertanyakan anggaran pengadaan seragam SD hingga SMP yang tidak sesuai aturan. Nilainya pun tidak main-main, menjadi 16 miliar rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Roy Suryo ajukan pra-peradilan yang ketiga terkait kerugian atas penangkapan dan penahanannya tidak sah. Pihak termohon Polda Metro Jaya meminta hakim menolak permohonan tersebut. Pra-peradilan ketiga Roy Suryo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali digelar Kamis siang dengan agenda pembacaan jawaban termohon. Pihak termohon Polda Metro Jaya meminta hakim menolak permohonan ganti rugi oleh Roy Suryo. Alasannya, tidak sahnya penangkapan dan penahanan Roy Suryo tidak otomatis membuatnya berhak memperoleh ganti rugi. Menurut termohon, Roy Suryo tetap wajib membuktikan kerugian tersebut. Sementara itu, Roy Suryo menyebut kerugian yang dialami Roy Suryo terdiri dari kerugian material dan imaterial. Nilai kerugian tersebut turut memperhitungkan hilangnya kesempatan Roy Suryo untuk menjalankan aktivitas produktif selama 4 hari penangkapan dan penahanan. Yang paling penting adalah kenapa imaterialnya itu memang 100 juta. Sebenarnya itu adalah plafon tertinggi yang kemudian dipersyaratkan oleh undang-undang dari 500.000 sampai 100. Kalau teman-teman lihat yang waktu itu menjadi bukti yang kita putarkan pada saat sidang pra-peradilan pertama, itu luar biasa ya. Jadi saya bisa menceritakan kejadian sesungguhnya begini. Pada hari Kamis atau sehari sebelum itu kami itu baru pulang dari Bandung. Dan sejujurnya, ini benar sejujurnya, hari Jumat siang itu saya ada 2 undangan.
ya gitu di 2 podcast ya gitu. Sabtunya saya tuh mau keluar kota, ya Sabtu tuh mau keluar kota karena ada permintaan konsultasi teknis ya. Ini nggak ada hubungannya dengan kasus ijazah, tapi konsultasi teknis karena saya biasa memberikan konsultasi di luar kota dan teman-teman kalau bisa lihat rate-nya itu ya mungkin akan bisa tahu lah rate seorang konsultan kemudian keluar kota berapa ya gitu. Tentu tidak keluar negeri. Saya tidak bisa melakukan keluar negeri, itu kerugian bagi saya karena saya masih dicekal. Dan itu saya bocorkan dikit. Soal pencekalan itu ya mungkin itu akan kami permasalahkan juga. Kemana? Nanti kita tunggu saja tanggal mainnya. Sementara itu, tim kuasa hukum termohon Polda Metro Jaya gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Roy Suryo tidak berdasar dan pembuktiannya tak memadai. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dr. Tifa dinilai mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menang kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsinya. Dengan dikabulkannya eksepsi, pemirsa, Gayus Lumbun menyebut status terdakwa Dr. Tifa seharusnya gugur. Keputusan setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan nota keberatan yang diajukan Dr. Tifa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Kamis pekan lalu. Surat dakwaan jaksa tidak dapat diterima dan batal demi hukum karena dinilai kabur. Hakim menilai penggunaan ketentuan KUHP lama dan KUHP baru secara bersamaan dalam dakwaan subsidiar menimbulkan ambiguitas atau tidak jelas. Dalam program Rakyat Bersuara, mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menilai status terdakwa Dr. Tifa seharusnya gugur karena dakwaan jaksa tidak jelas. Gayus menyebut Dr. Tifa menang secara prosedural. Terlebih menurut Gayus, Majelis Hakim tidak memerintahkan jaksa untuk memperbaiki dakwaan. Dengan dihentikannya perkara ini tidak masuk ke keberlanjutan proses pembuktian saksi dan sebagainya, ini dapat dikatakan Dr. Tifa sudah menang. Sudah menang? Sudah menang. Kenapa? Secara prosedural. Oke. Ya, jadi dengan kata lain, karena kemenangan ini sudah dicapai oleh Dr. Tifa, maka Dr. Tifa tidak punya kedudukan lagi sebagai terdakwa. Statusnya sekarang bukan terdakwa, bukan tersangka. Lagi, ya. Dalam perkara ini yang sudah di-stop. Batal demi hukum. Bisa dikatakan batal demi hukum. Karena ini kembali kepada JPU dan tidak memerintahkan atau meminta agar diperbaiki. Tidak ada permintaan dari hakim, tidak ada perbaikan. Oleh karena itu, saya menggunakan ketentuan bahwa legal in concreto ada putusan hakim. KUHP dan sebagainya itu legal in abstracto, masih abstrak. Tapi putusan ini yang konkret. Namun ternyata, jaksa telah memperbaiki dakwaan dan telah melimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Rencananya sidang pertama akan digelar pada Kamis 6 Agustus pekan depan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dokter, izin dokter. Nah, pemirsa, untuk membahas selengkapnya kami telah terhubung dengan Hakim Agung periode 2011-2018 Gayus Lumbun dan Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan. Selamat sore Bapak-Bapak. Terima kasih sudah bergabung di iNews. Selamat sore Mbak Aya, Pak Gayus dan seluruh pemirsa. Assalamualaikum. Ya, terima kasih sudah bergabung di iNews sore. Ini saya langsung ke Pak Gayus, Pak. Sampai detik ini publik masih bingung terkait dengan status hukum Dr. Tifa. Setelah eksepsinya dikabulkan, kemudian dakwaan dinyatakan batal demi hukum, apakah status terdakwanya otomatis gugur total secara hukum atau ini sebenarnya hanya sebuah jeda formalitas, artinya gugur sementara, Pak Gayus? Kalau saya memperhatikan kata demi kata, pasal 75 ayat 3 ayat 5 itu jelas di sini disebutkan perkara baru. Diberi kesempatan satu kali. Nah, perkara baru ini tentu disebut sebagai terregistrasi dengan nomor yang baru, bukan nomor yang lama. Yang lama sudah never exist karena apa yang disebut sebagai null and void. Tidak lagi menjadi ada karena sudah dibatalkan secara hukum. Ada dua pembatalan dan penegakan hukum. Batal demi hukum dan batal karena hukum. Betul sekali. Kalau karena hukum ini memang hukum itu menjadikan batal, tapi ini tidak. Ini tindakan hakim. Ini satu legal in concreto dari sebuah proses hukum, yaitu kewenangan ada di hakim, sudah di tangan hakim. Hakim mengembalikan ke jaksa dengan aturan yang ada,
boleh diulang satu kali lagi dengan registrasi baru. Artinya bagaimana? Saya memahami bahwa Dr. Tifa yang memenangkan secara prosedural ini ya tidak punya status sebagai terdakwa lagi. Kemudian nanti kalau dakwaan ini diproses dengan baik dan bisa dibuktikan memang ternyata berbeda. Saya bisa potong Prof nggak? Sebentar Bang Ade diselesaikan dulu intinya dari Pak Gayus soal undang-undang tadi. Ya, saya memang tidak terbiasa berdebat langsung ya, silakan Mas Ade kalau mau berbeda dengan saya. Tapi kira-kira bahwa aturan ini memang mengatakan seperti itu. Jadi perkara baru, menjadi perkara baru dengan registrasi baru. Artinya apa? Yang lama sudah berakhir dengan dibatalkan secara hukum. Sedikit saja, apa sebenarnya yang terjadi kalau persidangan perkara baru ini dilakukan? Dari pihak Dr. Tifa apakah lebih punya banyak poin kemenangan dalam hal ini? Sekarang sudah menang dalam kedudukannya bahwa dia tidak usah mengikuti proses berlanjut. Pembuktian, saksi, ahli itu di stop, dihentikan. Bahkan berkas perkara dikembalikan kepada JPU. Artinya jadi baru sesuai dengan aturan KUHP yang baru. Artinya perkara baru. Meskipun JPU sudah melimpahkan berkas baru dan akan ada persidangan baru di tanggal 6 nanti, Pak. Ya, nanti hakim yang akan menentukan apakah lanjut saja dengan kedudukan sebagai tersangka atau terdakwa. Tapi paham saya secara pandangan akademik ini disebut sebagai perkara baru. Kalau perkara baru yang lama itu sudah batal demi hukum, diberi kesempatan satu kali, yaitu dengan yang baru tadi. Artinya apa? Pihak-pihak juga tentunya sudah baru karena hal yang diputus secara batal demi hukum atas segala ketentuan yang pernah berjalan. Jadi intinya status terdakwa Dr. Tifa sudah batal ya seharusnya? Bagi pandangan saya begitu. Jadi baru diberi kesempatan oleh undang-undang. Baik. Bang Ade, tanggapan Anda seperti apa, Bang? Anda selalu mengatakan bahwa pasti JPU akan melakukan revisi dan terjadi, Bang Ade. Ya, jadi gini, betul sekali yang dikatakan Prof, bahwa harus didaftarkan baru. Nomor perkaranya baru, revisinya juga jadi baru. Kemudian kalau mengenai pembaharuan keseluruhan tentu tidak, karena di dalam jelas dikatakan sama hakim dikembalikan kepada jaksa penuntut umum sebagai dominus litis. Saya tidak membantah Pak Gayus terkait persoalan bahwa kemudian ini perkara baru. Ya, tetapi yang dinamakan nomor perkara baru ini sekarang terdaftar, kalau nggak salah itu sudah bukan 300 atau 301 yang dulu ya. Sekarang sudah berubah, Prof. Itu yang pertama. Yang kedua, Prof harus juga mendengarkan secara detail. Hakim memberikan, Prof. Jadi saya klarifikasi di sini biar masyarakat Indonesia tidak berpikir berbeda dengan Prof Gayus ya. Dan Prof Gayus juga saya rasa tidak mendengarkan itu. Jadi begini, Prof. Pada saat sidang, ya, hakim mengatakan bisa menempuh, ada dua opsi diberikan, Prof. Yang pertama adalah pasal 206, yaitu dengan banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terus kemudian, atau menggunakan pasal 75. Pasal 75 yang dimaksud itu tidak spesifik itu harus seperti apa. Jadi keseluruhan pasal 75 artinya secara konkret itu penggunaan pasal 75 cocoknya memang di pasal poin 4, Prof. Artinya di poin 4 di situ dalam hal surat dakwaan batal demi hukum ya, ini bahas aturannya. Sebagaimana dimaksud pada ayat 3, hakim memberikan kesempatan satu kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki ya dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. Nah, mengacu pada pasal 75 ini, karena ini juga disampaikan oleh hakim, saya rasa JPU di sini sudah prosedur dan tentunya profesional banget, sesuai dengan aturan. Itu yang pertama. Yang kedua, Prof, bahwa ini akan lebih cermat tentunya, karena kemarin Prof juga harus tahu bahwa sebenarnya ya cuman ada ambigu saja, Prof. Jadi ambigu saja, Prof, di situ bahwa
menggunakan KUHP lama kah atau KUHP baru kah? Di mix kalau ibarat bahasa ininya itu menjadi abu-abunya itu obscure labelnya itu dikarenakan itu tadi Prof. Karena tidak perbedaan antara 310 311 dengan 433 fitnah itu Prof, itu bedanya cuma didenda kan. Nah sehingga itu yang membuat obskur. Ini menurut yang saya lihat faktanya Prof. Faktanya seperti itu Prof. Jadi bukan persoalan bahwa dakwaan ini tidak memenuhi unsur pidana, bukan Prof. Tetapi dikatakan obskur karena itu tadi adanya dua aturan yang dimasukkan di dalam satu. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi saya berpandangan bahwa dengan kesalahan yang diajukan sebagai dakwaan, maka dakwaan dianggap batal demi hukum. Nah, karena batal demi hukum, tentunya orang yang terseret di sana juga batal juga. Iya, betul. Ya, lalu ketika dakwaan baru ini ada persidangan lagi, status hukum Dr. Tifa seperti apa, Prof? Iya, jadi kembali lagi. Jadi gini, Ayah nanya coba. Ya silakan. Silakan Bang Ade, silakan. Oke. Jadi gini Ayah, kalau didaftarkan sesuai dengan KUHP juga, pada saat dilimpahkan kembali itu didaftarkan pengadilan, maka status dari tersangka itu menjadi terdakwa lagi. Oke. Baik, berarti kemarin Bang Ade, pandangan Anda berarti kemarin ketika eksepsi dikabulkan, statusnya memang batal tapi sementara begitu ya? Iya, sementara. Oke, berarti Anda satu pandangan dengan Prof Gayus. Prof, seperti apa pendapat Anda? Saya sepakat kalau ada kata sementara. Jadi sementara itu belum, karena yang terdaftar baru itu baru. Nanti dalam sidang ini kalau kembali diperbaiki dakwaan dan masuk bisa menjerat, itu baru dikenakan kembali. Itu saya sepakat kalau itu. Betul. Baik. Ini dosen saya dan pasti paham karena beliau yang ngajar saya gitu loh. Baik. Kemudian kita akan ada kesempatan bagi JPU kemudian ya untuk memperbaiki kesalahan formal dan juga material yang dikatakan batal demi hukum di persidangan sebelumnya. Kemudian menurut Anda jika dakwaan baru nanti gagal lagi atau cacat lagi, seperti apa Prof? Saya mau tanya Prof Gayus dulu. Ya akan batal hampir semuanya itu. Kalau itu cacat kembali diulang, artinya ada kesengajaan atau kelalaian yang tidak bisa dimaafkan. Kembali lagi satu kali, itu hanya satu kali kesempatan. Iya, betul. Ya, Prof Gayus, dari yang Anda lihat cacat formil dan material ini, dari sisi apa sih Prof yang Anda ikuti? Kalau Anda lihat kesalahan, ada celah hukum apa di balik dakwaan ini? Pak Ade sudah dengan tegas dan saya sepakat karena digunakannya KUHP dua jenis yang berbeda, yang sudah diperbarui, tentu itu. Jadi jangan sampai antara lain hal itu diulang lagi karena kesempatan yang satu kali diberikan oleh hakim. Undang-undang yang memberikan seperti itu. Putusan MK nomor 28 tahun 2022 juga menyebutkan itu. Iya, betul. Baik. Dari cacat formil, cacat material berarti itu termasuk substansi juga ya? Artinya isi kasusnya juga ya Prof ya? Ya kalau duanya digabung ya menjadi substansi. Oke, baik. Bang Ade, tanggapan Anda terkait hal ini seperti apa? Bang, dari JPU apakah akan memperbaiki atau masih stick to it? Sudah jadi gini Mbak Aya, prosesnya kan sudah didaftarkan. Kalau sudah didaftarkan berarti JPU tentu sudah menyiapkan Mbak Aya. Nggak mungkin lah didaftarkan terus nggak diapa-apain. Makanya daftarnya menjadi kalau nggak salah 335 atau berapa lah, 300 berapa lah gitu. Terus saya perlu tanamkan satu hal di sini juga Prof, bahwa dalam di pasal 75 itu sendiri Prof, dalam hal di poin 5 ya, dalam hal surat dakwaan sebagaimana dimaksud ayat 4 masih diajukan keberatan oleh terdakwa atau advokatnya, misalkan di eksepsi kembali ya Prof ya, atau perlawanan ya, hakim memeriksa dan memutus keberatan tersebut bersama dengan pokok perkara dalam putusan akhir. Artinya kalaupun misalkan dia mau mengeksepsi pada saat itu Ayah, itu akan tetap nanti berjalan dulu pokok perkara. Nanti di belakang itu di pledoinya saja. Kalau nggak salah seperti itu pemahamannya. Saya diajarin Prof begitu soalnya. Oke. Kemudian Bang Ade, tanggapan Anda terkait yang terus disebutkan oleh kuasa hukumnya Dr. Tifa adalah terkait dengan error in persona dan juga error in objecto ini, menurut Anda seperti apa? Tidak bisa kita mendahului peradilan, Ayah.
ya peradilan yang akan memutuskan itu. Saya rasa Prof juga kan mantan hakim. Hakim itu diberikan yang namanya finding right. Finding right itu adalah penemuan hukum. Kemudian made in law. Ya, jadi hakim juga memiliki kewenangan untuk membuat hukum gitu loh. Jadi jangan kita maju bahwa ketika kemudian kita maju kita memastikan halal, kita bukan hakim. Hakim itu tidak bertanggung jawab dengan siapapun. Dia hanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Artinya beliau itu yang ada di sidang nantilah yang akan melihat. Cenderung juga polisi sudah menetapkan pasal, jaksa sudah menetapkan pasal dan lain sebagainya. Sudah rapi semua. Ketika kemudian fakta peradilannya itu berbeda, Mbak ya, maka hakim itu menentukan pasal sendiri di situ. Bisa. Dan itu banyak yang terjadi. Contoh, ya kemarin pasal 160 dikenakan kasus si siapa itu yang memfitnah Pak Jokowi juga tuh, ya kan? Itu 160, tetapi begitu itu 45A. Kan begitu. Jadi artinya disinilah kepewayan hakim, apalagi ini hal yang baru, hal yang modernisasi di mana ada transisi antara KUHP lama dan KUHP baru. Ya tentunya di sini ini adalah role model kalau saya bilang ya. Role model banget untuk peradilan ini. Kenapa? Nah, ini keren sekali Ayah ya. Karena kenapa? Ini menggunakan KUHP yang betul-betul transformasi saat ini. Sehingga saya rasa juga ini kan tidak ada penghukuman ya. Hukuman dia lebih ke restoratif. Artinya ini yang kita harapkan sebenarnya juga Pak Jokowi ya. Kalau kami sih dari timnya ya, kita menginginkan ini dilakukan benar. Tetapi kalau untuk dari Pak Jokowi sendiri itu sudah ngomong kok. Saya cuma pengen membuktikan ini di pengadilan bahwa apa yang disangkakan, keraguan-keraguan di masyarakat yang disebarluaskan ini adalah suatu fitnah keji bagi keluarga besar beliau. Ini kan sekarang juga. Ya, jadi intinya Pak Jokowi akan tetap menunggu meskipun nanti mungkin akan ada sepsi-sepsi lainnya ya. Ya kami sebenarnya sudah siap ya. Saya ada dua yang kebetulan. Baik, Bang Ade ya, saya ke Prof Gayus dulu nih terkait dengan sepengalaman Anda, Prof, menjadi Hakim Agung, melihat harapan apa sih yang Anda lihat dalam persidangan ini begitu ya, khususnya ada gap antara KUHP lama dan KUHP baru. Memperhatikan kasus ini, perkara ini, maka saya mengatakan sebenarnya ini kan yang menghadapi itu sudah tertifa terhadap dakwaan-dakwaan yang berasal dari pelaporan. Nah, ini kalau sudah dihentikan karena kesalahan dari JPU atau anggapnya kelalaian JPU, maka diperbaiki. Tetapi kedudukan Pak Jokowi stay on. Itu hanya diwakili oleh JPU, bukan oleh Pak Ade ya, tapi oleh JPU. JPU betul. Kedudukan korban arti ini korban atau pelapor itu diwakili oleh JPU. Betul. Nah itu ini akan menjadikan satu keadaan nanti yang menang cuma satu orang, menang bisa terlepas dari jeratan dakwaan atau dari laporan tadinya. Tapi bagi Pak Jokowi dia stand on, dia tuh diam, ya dia diam menunggu hasil apa yang dia laporkan. Oke, menurut Anda terakhir, Prof, menurut Anda dakwaan selanjutnya ini akan cacat lagi atau tidak? Kurang jelas bagaimana? Menurut Anda dakwaan ini nanti akan cacat lagi atau tidak? Terakhir, Prof. Tentu tidak bisa diprediksi sebelum kita mendengarkan dakwaan yang baru ya. Baik kalau begitu. Terima kasih. Sedikit ya. Saya cuma mau menyampaikan sama Prof Gayus bahwa sedikit saja, Bang. Saya maksud dengan kesiapan adalah ada dua saksi yang kebetulan saya dampingi dari awal, saksi Pak. Abang boleh intinya, Bang? Kita tidak punya waktu. Intinya saksi dari teman sekolah Pak Jokowi itu kita sudah persiapkan karena memang saya adalah kuasa hukumnya gitu loh Pak. Oke, baik, akan ada banyak saksi-saksi yang hadir ya, saksi-saksi kunci. Baik, kalau begitu terima kasih Bang Ade dan juga Prof Gayus atas waktu Anda hadir di Ani Sore. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap program makan bergizi gratis. Mahkamah Konstitusi memerintahkan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Hanya
Kamis siang, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi program makan bergizi gratis yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, MK memerintahkan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat di APBN 2028. Mahkamah Konstitusi tegaskan makan bergizi gratis bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Hanya berlaku untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026, sehingga untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan, dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 769,1 triliun rupiah atau sekitar 20% APBN di 2025. Dari jumlah tersebut, 223,6 triliun rupiah dialokasikan untuk program makan bergizi gratis bagi peserta didik. MK menilai anggaran pendidikan 20% dari APBN seharusnya diprioritaskan untuk komponen utama pendidikan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah pada Kamis siang. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pemugaran Stasiun Semarang Tawang yang merupakan salah satu cagar budaya bersejarah di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pemugaran bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Semarang, Jawa Tengah, Kamis siang. Presiden Prabowo tiba di Stasiun Semarang Tawang pada pukul 11 siang, kemudian menyapa warga dan para penumpang di kawasan Stasiun Tawang sebelum melakukan peresmian. Presiden Prabowo menyampaikan Stasiun Semarang Tawang memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Pemugaran ini dinilai menjadi tonggak penting dalam pelestarian warisan budaya nasional. Menjaga, melestarikan Stasiun Tawang ini tidak hanya menjaga dan melestarikan satu bangunan, tapi juga menjaga identitas dan menjaga memori dan perjalanan sejarah kita. Diketahui Stasiun Semarang Tawang yang telah berdiri sejak tahun 1914 ini untuk pertama kalinya menjalani pemugaran secara resmi sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo kepada Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero pada tahun 2025. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selain itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung akad massal 62.000 rumah di Batang, Jawa Tengah. Program itu menjadi bagian dari pengadaan 3 juta rumah yang diusung pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menghadiri dan menyaksikan langsung akad massal kredit pemilikan rumah atau KPR Sejahtera melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan di Batang, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari program agar masyarakat bisa mendapatkan rumah layak. Melalui program ini, pemerintah berupaya terus mengurangi kesenjangan kebutuhan perumahan serta menghadirkan hunian terjangkau serta berkelanjutan bagi keluarga Indonesia. Kita menghendaki seluruh warga Indonesia bisa punya rumah yang layak. Untuk itu kita bekerja keras dengan berbagai program dan kita terus merencanakan dan memikirkan cara-cara terbaik untuk melipat gandakan jumlah rumah yang bisa dinikmati oleh rakyat kita. Kegiatan ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang terus didorong pemerintah untuk memperluas akses pemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dari Batang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Iran melancarkan serangan ke pangkalan udara dan pusat komando Amerika Serikat di Yordania. Serangan ini dilakukan saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Garda Revolusi Iran merilis video detik-detik saat rudal balistik diluncurkan ke Yordania. Mereka menargetkan pangkalan udara Angkatan Darat Amerika Serikat dan markas komando pusat di Yordania dengan beberapa rudal balistik. Iran mengklaim serangan sebagai tanggapan atas tindakan agresif Amerika Serikat terhadap anak-anak. Hal ini dituliskan dalam rudal yang diluncurkan ke target-target mereka. Sementara itu, militer Yordania mengumumkan berhasil mencegat 5 rudal balistik yang diluncurkan Iran. Pemirsa, serangan drone menyasar 2 kapal milik Amerika Serikat yang berada di Damietta, Mesir. Ledakan hebat mengguncang kawasan pelabuhan Damietta, Mesir. Sebuah drone kamikaze menghantam 2 kapal tanker milik Amerika Serikat yang tengah bersandar. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Namun kabar ini dibantah Menteri Perminyakan Mesir yang menyebut kejadian ini murni kecelakaan. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Rangkaian serangan Amerika Serikat dan Arab Saudi ke Irak, pemirsa, memicu kecaman keras dari pihak Baghdad yang menilai sebagai pelanggaran kedaulatan negara. Serangan Amerika Serikat dan Arab Saudi ke Irak terekam kamera CCTV. Pasukan Mobilisasi Populer Irak atau PMF mengatakan beberapa markas besarnya di seluruh negeri menjadi sasaran. Serangan ini menghancurkan markas militer di sejumlah wilayah di Irak dan menewaskan setidaknya 20 orang. Pemerintah Irak pun langsung mengadakan pertemuan darurat Dewan Menteri untuk Keamanan Nasional. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan serangan dilakukan terhadap teroris yang didukung Iran. Amerika mengklaim telah melancarkan 30 serangan dalam 72 jam terakhir. Ya, pemirsa, puluhan tentara Irak tewas atas serangan udara Amerika Arab Saudi. Irak pun mengadakan pertemuan darurat dan menyetujui rencana keamanan nasional untuk menanggulangi pelanggaran kedaulatan Irak. Ratusan orang berkumpul di Baghdad, Irak pada hari Rabu waktu setempat. Mereka berduka atas anggota pasukan mobilisasi rakyat Irak atau PMF yang tewas. Tentara Irak tewas dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat Arab Saudi di seluruh negeri. Departemen Bimbingan Ideologi PMF mengkritik pemerintah telah gagal melindungi Irak. أين التسليح؟ أين حماية أبنائنا؟ أين حماية شعبنا؟ أين حماية سيادة بلدنا؟ هذا البلد الذي يوميا يخترق. أين هذه الحماية؟ هذه الأسئلة كلها نوجهها إلى الحكومة العراقية. أين حماية أبنائنا؟ اليوم وكل يوم نزف نخبة من أبنائنا وشبابنا فلذات أكبادنا. إلى أين تصلون؟ إلى أين تصلون؟ فهذا فقط نستنكر ونستنجب هذا العمل الإجرامي الذي طال شبابنا الآمنين المطمئنين، لكن السؤال الذي يطرح نفسه أين الحكومة العراقية من كل ذلك؟ Kebakaran melanda 4 kios pedagang makanan di Jalan Gabus, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat sore. Banyaknya material yang mudah terbakar di lokasi membuat api dengan cepat membesar. Menurut keterangan warga, api berawal dari salah satu kios pedagang makanan yang mengalami kebocoran tabung gas. Tak ada barang berharga yang bisa diselamatkan para pemilik kios karena besarnya kobaran api. Api berhasil padam usai tim pemadam kebakaran menerjunkan 8 mobil damkar. Dari bocoran gas, apinya langsung gede, jadi nggak bisa langsung dipadamin. Jadi nggak ada yang bisa diselamatin, jadi ya gede gitu aja, soalnya apinya langsung nyebar kemana-mana.
Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Warga masih berupaya mencari barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Anda kembali menyaksikan iNews Sore bersama saya Diandra Mukti. Pemirsa, sebuah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah truk box dan sepeda motor terjadi di jalur utama Yogyakarta Magelang, Jawa Tengah. Akibatnya truk box dan sebuah sepeda motor terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah petugas 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Sebuah truk box terbakar di depan sebuah minimarket di Desa Bojong, Magelang, Jawa Tengah. Insiden ini terjadi setelah truk bertabrakan dengan sepeda motor. Diduga benturan memicu percikan api yang menyambar ke tangki BBM. Pihak pemadam kebakaran Kabupaten Magelang yang mendapat laporan tersebut langsung menuju lokasi. Api berhasil dipadamkan selang kurang dari 1,5 jam dengan menerjunkan sedikitnya 4 unit mobil pemadam kebakaran. Akibat kejadian itu pengendara sepeda motor luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit. Kasus tersebut masih diselidiki oleh jajaran Satuan Lalu Lintas Polresta Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Tak kuasai medan saat melintas di jalan menanjak, sebuah truk box tidak kuat menanjak hingga mundur dan menghantam sebuah bengkel di Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Akibat insiden tersebut, 2 orang mengalami luka-luka dan 4 sepeda motor rusak parah. Kecelakaan tunggal terjadi pada sebuah truk box di Jalan Raya Karanggede, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sebuah bengkel rusak berat dengan beberapa kendaraan juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Kecelakaan bermula saat truk box yang melaju dari arah Klego, Kabupaten Boyolali menuju Kota Salatiga yang sedang tidak membawa muatan. Jalan menanjak di Dusun Bawangan, Desa Reksosari, Kecamatan Suruh, tidak kuat menanjak dan akhirnya truk ini mundur hingga menabrak sebuah bengkel motor. Benturan keras mengakibatkan bagian bangunan bengkel mengalami kerusakan parah. 4 sepeda motor yang berada di lokasi juga rusak. 2 orang yang ada di lokasi kejadian juga mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Jalan aja itu kompresornya langsung anginnya hilang. Berarti udah nanjak lagi? Udah. Terus mundur truknya? Iya, mundur. Pak, ini tadi dari mana mau kemana? Dari Klego mau ke Vitalis Salatiga. Pak, ini kosong muatannya apa? Kosong. Selain menghancurkan bangunan bengkel, kecelakaan ini juga mengakibatkan bagian kabin dan belakang truk mengalami kerusakan. Kerugian akibat insiden ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Nekat terobos lampu merah mobil mewah yang dikendarai emak-emak menabrak minibus di Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga pengemudi tidak mengurangi kecepatan saat melintas di lampu merah. Tabrakan 2 mobil terjadi di perempatan Jalan Veteran Selatan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sedan mewah yang dikendarai emak-emak ringsek di bagian kap depan. Sementara mobil yang ditumpangi 3 mahasiswa juga ringsek di hampir semua bagian, usai ditabrak hingga menghantam pembatas jalan. Kecelakaan ini terjadi saat lalu lintas sedang lengang. Diduga tabrakan dipicu, kedua kendaraan tidak mengurangi kecepatan saat akan melintas di lampu merah. Dari arah mana Ibu? Dari bawah ke Sungai Sadang. Sungai Sadang. Terus sampai terlibat kecelakaan, kenapa bisa Bu? Ya, mungkin kalau saya melaju ke sana kan sudah dalam merah ya. Pas saya ke sini langsung ada mobil ke melaju ke sini. Pas ke situ tuh pas mau lepas mak di sini perempatan langsung melaju jelas ditabrak. Tidak ada korban jiwa dan luka. 2 mobil yang ringsek kemudian dideret ke posko unit Laka Lantas Polrestabes Makassar guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiyaksa, iNews melaporkan. Wanita paruh baya ditemukan tewas di kamar kontrakan di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Jasad korban ditemukan setelah warga curiga melihat darah menetes dari plafon hingga ke kamar di bawahnya.
Warga di Jalan Makaliwe 1, Grogol Petamburan, Jakarta Barat dikejutkan dengan peristiwa penemuan jasad perempuan di sebuah kontrakan. Korban berinisial M, 52 tahun ditemukan sudah tak bernyawa di dalam kamarnya. Jasad korban ditemukan setelah penghuni kontrakan yang berada di bawah kamar korban curiga dengan adanya darah yang menetes dari atas plafon kamarnya. Merasa curiga, penghuni dan pengurus lingkungan pun melaporkan temuan tersebut ke polisi. Saat ditelusuri hingga memeriksa kamar korban di lantai 2, polisi dan warga mendapati korban ditemukan tewas dengan kondisi bersimbah darah. Langsung mendatangi TKP, karena betul memang ditemukan seorang meninggal dunia, perempuan dalam kondisi meninggal dunia. Ditemukan ada luka di bagian kepala. Sementara kami sedang meminta keterangan dari para saksi dan mengumpulkan barang bukti yang ada. Untuk TKP juga sudah kami amankan. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan secara intensif untuk mengungkap penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Pemirsa, bayi perempuan berusia 8 bulan korban tindak pidana perdagangan orang berhasil dikembalikan ke ibunya oleh Polda Jambi. Bayi tersebut dijual ayah kandungnya sendiri ke suku anak dalam Jambi seharga 20 juta rupiah. Seorang ibu tak kuasa menahan haru saat bertemu buah hatinya yang masih berusia 8 bulan usai menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban sebelumnya sempat dijual ayah kandungnya ke suku anak dalam Jambi seharga 20 juta rupiah. Pertemuan bayi korban TPPO dan ibunya ini berhasil dilakukan usai mediasi pihak Polres dan pemerintah Kabupaten Batanghari dengan perwakilan warga suku anak dalam yang membeli korban dari ayahnya beberapa waktu lalu. Sementara untuk proses penyelidikan, Polda Jambi sudah memeriksa 8 orang saksi. Motif penjualan korban diduga dilakukan ayah kandungnya karena tidak harmonisan rumah tangga. Diawali dari peristiwa yang biasa sebenarnya dalam keluarga, suami istri komunikasi yang kurang baik, gitu kira-kira. Konflik rumah tangga tadi itu telah terjadi dugaan penyerahan anak oleh ayah daripada si anak inisial G tadi, ya, kepada seseorang wanita dengan penerimaan uang 20 juta rupiah. Kasus ini mencuat setelah ibu kandung korban mendapat informasi dari rekannya bahwa sang buah hati dijual ke suku anak dalam. Korban sempat dievakuasi ke rumah aman oleh Pemkab Batanghari, namun kembali dibawa sekelompok orang. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Sepanjang 2026 sudah selusin kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Anda kembali di iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Pemalang Anom Widiantoro sebagai tersangka dan ditahan KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan. Bersama 3 tersangka lainnya, Bupati Pemalang diduga terkait dugaan suap proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang. Memakai rompi tahanan, Bupati Anom Widiantoro keluar dari ruang pemeriksaan dengan tangan terborgol Kamis pagi. Anom langsung digiring ke mobil tahanan. Anom pun meminta maaf kepada masyarakat Pemalang atas kasus yang menjeratnya. Namun Anom membantah melakukan jual beli jabatan. Sebelumnya KPK menangkap 21 orang dalam operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi dengan menyita lebih dari 2 miliar rupiah. Tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan untuk 2 klaster perkara. Yang pertama yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Pemalang kepada para jajaran di bawahnya dan juga para pihak swasta. Klaster kedua, yakni terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh oknum KPK kepada Bupati Pemalang. Atas 2 klaster penyidikan tersebut, berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, penyidik kemudian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka.
Dalam kesempatan ini KPK sekaligus menegaskan bahwa setiap penanganan perkara yang KPK lakukan dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel, termasuk apabila perkara itu juga melibatkan oknum KPK itu sendiri. Hal ini sebagai wujud komitmen KPK untuk memastikan tegaknya tiang integritas baik pada kelembagaan KPK ataupun pada setiap insan Komisi Pemberantasan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa tersangka Bupati Pemalang Anom Widiantoro diduga memeras bawahannya hingga 1,9 miliar rupiah. Selain dipakai untuk keperluan pribadi, uang hasil memeras bagian diantaranya untuk mengurus perkara di KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memperlihatkan barang bukti uang tunai hampir 2 miliar rupiah yang diamankan saat operasi tangkap tangan Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Uang ini diduga hasil pemerasan Bupati Pemalang terhadap sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta yang dikumpulkan melalui orang kepercayaannya berinisial GHA. KPK menyebut selain untuk keperluan pribadi Bupati, uang ini sebagian untuk mengurus perkara di KPK. Untuk peristiwa tertangkap tangannya sendiri, bahwa jadi pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2026 dan hari Selasa tanggal 28 Juli 2026, Saudara GHA atas perintah Saudara Awi melakukan pengumpulan uang hasil memeras beberapa pejabat dan pihak swasta yang berada di lingkungan Pemkab Pemalang, bahwa setelah mengambil uang dari pihak swasta pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 malam hari, Saudara GHA diamankan oleh tim KPK. Jadi peristiwa tertangkap tangannya di sini di tanggal 28 malam. Kemudian tim KPK juga mengamankan Saudara Awi pada sebuah hotel di Jakarta. Jadi ada beberapa tim yang di Pemalang dan ada yang di Jakarta. Bahwa satu hari sebelumnya pada Senin tanggal 27 Juli malam, tim KPK juga telah melakukan pemantauan secara intensif di Semarang. Dan di situ diduga terjadi pertemuan antara Saudara Awi, GHA dan LBS terkait penyerahan uang untuk mengurus perkara. Sepanjang 2026 sudah selusin kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Yang terbaru Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama 20 orang lainnya terjaring OTT KPK. Dalam situasi kita minta maaf semua. Minta maaf ya. Mengenakan rompi oranye dan tangan terborgol, Bupati Pemalang Anom Widiantoro minta maaf. Anom keluar dari gedung KPK bersama 3 orang lainnya dikawal ketat penyidik KPK dan polisi dijebloskan ke tahanan. Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan bersama 20 orang lainnya di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Anom diduga melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya ke sejumlah perangkat daerah maupun rekanan swasta. Total terkumpul 1,98 miliar rupiah. Dari data yang terkumpul sepanjang 2026 sudah selusin pejabat daerah tertangkap operasi senyap ini. Di awal tahun, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo dan Wali Kota Madiun Jawa Timur terjaring OTT KPK. Sementara bulan Maret, 3 pejabat daerah kembali terjaring, yakni Bupati Pekalongan, Bupati Rejang Lebong, dan Bupati Cilacap. Di bulan April, Bupati Tulungagung Gatot Sunu juga terjaring operasi senyap. Pada bulan Juni ada Bupati Muara Enim Edison dan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman ditangkap KPK. Dan terakhir selama bulan Juli 3 kepala daerah terjaring, yakni Bupati Sukoharjo, Bupati Lombok Barat, serta Bupati Pemalang. Ini artinya rata-rata 2 kepala daerah tiap bulannya terjaring OTT KPK.
Kasus terakhir, tertangkapnya Bupati Pemalang menambah daftar panjang kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Jabatan kepala daerah rentan terhadap tindak pidana korupsi pernah diungkap jubir KPK Budi Prasetyo. Mahalnya ongkos politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi penyebab terbesar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung periksa 2 saksi kasus TPPU Febri Adriansyah pada hari Rabu. Dari 2 saksi tersebut 1 orang tak penuhi panggilan. Jalan. Tim penyidik Kejaksaan Agung atau Tim 9 memanggil 2 saksi untuk diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah pada hari Rabu. Namun hanya 1 saksi yang memenuhi panggilan penyidik. Dalam keterangan tertulisnya, Kejaksaan Agung menyebut pemanggilan 2 saksi dilakukan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan kasus dugaan TPPU yang melibatkan Febri Adriansyah. Dari 2 saksi yang dipanggil, hanya ATW selaku penasihat hukum afiliasi Don Rito yang hadir menjalani pemeriksaan, sementara 1 saksi lainnya tidak memenuhi panggilan penyidik. Kapus Penkum Kejagung menambahkan penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan kepada saksi yang tidak hadir. Pemeriksaan saksi masih terus dilakukan untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini Kejaksaan Agung memanggil 10 orang saksi terkait kasus TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono membenarkan bahwa dari 10 nama tersebut termasuk diantaranya Tan Kian dan Ferry Hongkiriwang. Itu yang lain berapa, Pak? Hari ini ada 10. Nanti daftarnya tak share ke Kang Ustaz. 10 itu bersama Tan Kian sama Ferry. Ferry Boboho itu, Pak. Iya. Ferry Hongkiriwang. Oh iya, Hongkiriwang. Oh iya. Makasih ya. Makasih Pak Rudi. Ya, makasih Pak Rudi. Berarti pemeriksaan masih ya, Pak? Ya. Pemeriksaannya masih ya? Masih, punya. Saya baru datang diri. Siap, Pak. Anda kembali di iNews Sore pemirsa. Roy Suryo mengajukan pra-peradilan yang ketiga terkait kerugian atas penangkapan dan penahanannya yang tidak sah. Pihak termohon Polda Metro Jaya meminta hakim menolak permohonan tersebut. Pra-peradilan ketiga Roy Suryo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali digelar Kamis siang dengan agenda pembacaan jawaban termohon. Pihak termohon Polda Metro Jaya meminta hakim menolak permohonan ganti rugi oleh Roy Suryo. Alasannya, tidak sahnya penangkapan dan penahanan Roy Suryo tidak otomatis membuatnya berhak memperoleh ganti rugi. Menurut termohon, Roy Suryo tetap wajib membuktikan kerugian tersebut. Sementara itu, Roy Suryo menyebut kerugian yang dialami Roy Suryo terdiri dari kerugian material dan imaterial. Nilai kerugian tersebut turut memperhitungkan hilangnya kesempatan Roy Suryo untuk menjalankan aktivitas produktif selama 4 hari penangkapan dan penahanan. Yang paling penting adalah kenapa imaterialnya itu memang 100 juta. Sebenarnya itu adalah plafon tertinggi yang kemudian dipersyaratkan oleh undang-undang dari 500.000 sampai 100. Kalau teman-teman lihat yang waktu itu menjadi bukti yang kita putarkan pada saat sidang pra-peradilan pertama, itu luar biasa ya. Jadi saya bisa menceritakan kejadian sesungguhnya begini. Pada hari Kamis atau sehari sebelum itu kami itu baru pulang dari Bandung. Dan sejujurnya, ini benar sejujurnya, hari Jumat siang tuh saya ada 2 undangan. Ya gitu, di 2 podcast ya gitu. Sabtunya saya tuh mau keluar kota. Ya, Sabtu tuh mau keluar kota karena ada permintaan konsultasi teknis ya. Ini nggak ada hubungannya dengan kasus ijazah, tapi konsultasi teknis karena saya biasa memberikan konsultasi di luar kota. Dan teman-teman kalau bisa lihat rate-nya itu ya mungkin akan bisa tahu lah rate seorang konsultan kemudian keluar kota berapa ya gitu. Tentu tidak keluar negeri. Saya tidak bisa melakukan keluar negeri, itu kerugian bagi saya karena saya masih dicekal. Dan itu saya bocorkan dikit. Soal pencekalan itu, ya mungkin itu akan kami permasalahkan juga. Kemana? Nanti kita tunggu saja tanggal mainnya. Sementara itu, tim kuasa hukum termohon Polda Metro Jaya gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Roy Suryo tidak berdasar dan pembuktiannya tak memadai. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.
Polda Metro Jaya menilai gugatan ganti rugi yang diajukan Roy Suryo lewat pra-peradilan tak memiliki dasar hukum. Gugatan itu dianggap hanya berdasar pada penilaian sepihak dan tidak objektif. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Roy Suryo dengan agenda jawaban pihak termohon yakni Polda Metro Jaya pada Kamis siang. Dalam sidang kali ini, Polda Metro Jaya menilai gugatan ganti rugi sebesar 206 juta rupiah yang diajukan Roy Suryo lewat pra-peradilan tidak memiliki dasar hukum dan pembuktian yang memadai. Gugatan tersebut dianggap hanya berdasar pada penilaian sepihak dan tidak objektif. Atas dasar itu, Polda Metro Jaya meminta hakim menolak seluruh permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Roy Suryo. Tuntutan ganti kerugian pemohon tidak beralasan menurut hukum bahwa tuntutan ganti kerugian sebesar 206 juta rupiah yang diajukan pemohon tidak mempunyai dasar hukum dan dasar pembuktian yang memadai. Bahwa sekalipun pemohon mengajukan bukti berupa kwitansi atau bukti pembayaran atas sejumlah pengeluaran, bukti tersebut hanya membuktikan telah terjadinya pengeluaran sejumlah uang, namun tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh pengeluaran tersebut merupakan kerugian yang timbul sebagai akibat langsung kausal verbal dari tindakan termohon dan karenanya wajib dibebankan kepada negara sebagai ganti kerugian. Usai pembacaan jawaban termohon, hakim memberikan kesempatan kepada pihak Roy Suryo untuk menyampaikan tanggapan. Dari Jakarta, tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, Dr. Tifa dinilai mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menang kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsinya. Dengan dikabulkannya eksepsi, Gayus Lumbun menyebut status terdakwa Dr. Tifa seharusnya gugur. Putusan setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan nota keberatan yang diajukan Dr. Tifa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Kamis pekan lalu. Surat dakwaan jaksa tidak dapat diterima dan batal demi hukum karena dinilai kabur. Hakim menilai penggunaan ketentuan KUHP lama dan KUHP baru secara bersamaan dalam dakwaan subsidiar menimbulkan ambiguitas atau tidak jelas. Dalam program Rakyat Bersuara, mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menilai status terdakwa Dr. Tifa seharusnya gugur karena dakwaan jaksa tidak jelas. Gayus menyebut Dr. Tifa menang secara prosedural. Terlebih menurut Gayus, Majelis Hakim tidak memerintahkan jaksa untuk memperbaiki dakwaan. Dengan dihentikannya perkara ini tidak masuk ke keberlanjutan proses pembuktian saksi dan sebagainya, ini dapat dikatakan Dr. Tifa sudah menang. Sudah menang? Sudah menang. Kenapa? Secara prosedural. Ya, jadi dengan kata lain, karena kemenangan ini sudah dicapai oleh Dr. Tifa, maka Dr. Tifa tidak punya kedudukan lagi sebagai terdakwa. Statusnya sekarang bukan terdakwa, bukan tersangka. Lagi, ya. Dalam perkara ini yang sudah di-stop. Batal demi hukum. Bisa dikatakan batal demi hukum. Karena ini kembali kepada JPU dan tidak memerintahkan atau meminta agar diperbaiki. Tidak ada permintaan dari hakim, tidak ada perbaikan. Oleh karena itu saya menggunakan ketentuan bahwa legal in concreto ada putusan hakim. KUHP dan sebagainya itu legal in abstrakto, masih abstrak. Tapi putusan ini yang konkret. Namun ternyata jaksa telah memperbaiki dakwaan dan telah melimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Rencananya sidang pertama akan digelar pada Kamis 6 Agustus pekan depan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Dokter, izin dokter. Pemirsa, Partai Perindo menghadirkan pakar hukum tata negara untuk memberikan perspektif tentang tata kelola demokrasi di Indonesia. Keduanya berpesan agar para anggota legislatif dari Partai Perindo terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap tata kelola pemerintah. Bimbingan teknis Partai Perindo terus menghadirkan para tokoh ternama untuk memberikan pemahaman terhadap para anggota legislatif Partai Perindo. Kali ini, pakar hukum tata negara Zainal Arifin Muchtar dan Titi Anggraeni hadir menjadi narasumber. Keduanya mengingatkan anggota legislatif dari Partai Perindo agar terus memperkuat jalannya demokrasi di daerah mereka masing-masing, menjaga integritas, serta mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Nah, kemampuan untuk melakukan pengawasan adalah berkaitan dengan kemampuan dia untuk kritis pada pemerintah. Pengawasan bisa tercipta kalau ada kemauan untuk melihat yang namanya pembentukan kebijakan, melihat pelaksanaan kebijakan, melihat penyusunan kebijakan, lalu kemudian serius melihat itu. Saya mengharap bahwa kita semua bisa mengawal aturan main yang demokratis dan konstitusional, konsisten dengan melaksanakan seluruh putusan MK dan memastikan penyelenggara pemilunya berintegritas dan pemilihnya juga mendapatkan pendidikan politik dan informasi kepemiluan yang baik begitu. Melalui BIMTEK, Partai Perindo menargetkan seluruh anggota legislatif memiliki pemahaman yang seragam dan mampu menerapkan hasil pembekalan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, sekaligus memperkuat kesiapan partai menghadapi pemilu di tahun 2029. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Leman Jaka Samsa, iNews melaporkan.